SMK Negeri 1 Sidikalang Program Studi Akuntansi Keuangan dan Lembaga pada hari ini, 3 September 2021, mengundang PT Dairy Prima Mineral dan Politeknik Negeri Medan sebagai guru tamu di Aula SMK Negeri 1 Sidikalang. Adapun yang menjadi guru tamu dari perwakilan PT DPM ialah Hendra Kurniawan yang menjabat sebagai General Manager Human Resources Development, dan dari perwakilan Politeknik Negeri Medan ialah Dr. Muslim Marpaung dan Irma Suryani Lubis. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada siswa-siswi tentang bagaimana cara mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Dairy Prima Mineral untuk menjadi dosen tamu atau guru tamu di SMK Negeri 1 Sidikalang. Kesempatan baik bagi kami, bagi saya pribadi sebagai penanggung jawab Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk bisa satu, memperkenalkan DPM lebih dalam kepada publik. Kebetulan audiensnya hari ini adalah calon-calon best talent in future. Maksudnya apa? Best talent. Saya selalu menyebut calon tenaga kerja saya itu adalah talent. Karena apa? Karena mereka punya talenta khusus yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan kesuksesan mereka, plus perusahaan di mana mereka nanti akan berkarir. Itu satu. Yang kedua, ini kesempatan bagi kami, bagi DPM, untuk semakin menjelaskan bahwa eksistensi DPM, program CSR DPM, yang banyak positifnya, yang sangat banyak manfaatnya untuk Dairy, untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia, agar semakin maksimal diketahui. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya sharing secara pribadi atas dasar kompetensi saya pribadi, pengalaman kerja saya pribadi di bagian pengembangan sumber daya manusia yang sudah 29 tahun di 6 negara, agar mampu untuk bisa menyiapkan menyiapkan kebutuhan DPM juga sebenarnya. Karena in future, mohon maaf, sekarang DPM baru mulai tahap konstruksi. Konstruksi ini tahap kedua. Jadi pertama eksplorasi dulu, sekian belas tahun eksplorasi. Habis itu masuk tahap kedua, konstruksi, pembangunan. Setelah itu baru masuk tahap eksploitasi, yang ketiga eksploitasi atau produksi. Nah, pada saat nanti masuk ke fase ketiga, percayalah, mungkin tenaga kerja atau talent yang benar-benar pantas diserap yang ada di Kabupaten Dairy mungkin kurang. Saya berani bilang. Atas pengalaman saya ngomong. Ada data, ada fakta. Kurang lebih demikian. Dan sekali lagi, dengan kompetensi, pengetahuan, kebisaan, dan cerita pengalaman karir saya di berbagai tempat, di berbagai industri, saya yakin akan bermanfaat buat adik-adik saya itu nanti. Baik yang online ada di kampus, ada di sekolah ini, maupun yang baik yang offline ada di sini, maupun yang online ada di rumah. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena maaf, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Paulus, adik-adik kita perlu soft skill. Secara kognitif akademis dapat dari sekolah, dapat dari kampus. Tapi, saya sebagai user, kami sebagai user artinya apa? Pengguna talent, pengguna tenaga kerja. Ada banyak tips and trick dan banyak pengetahuan yang adik-adik perlu pahami. Dan tidak hanya untuk jurusan akuntansi, tapi yang lain juga. Dan tidak hanya untuk kerja di DPM, tapi pada saat mereka memutuskan untuk berkarir dimanapun. Perlu, banget itu perlu. Jadi, saya berterima kasih diundang. Saya berterima kasih dan saya merasa senang, happy banget. Saya, Hendra, dan Ibu Paulina pagi ini hadir di sini. Supaya apa? Supaya manfaatnya dapat untuk semuanya. Itu poinnya. Pak, apakah lulusan SMK nanti bisa langsung direkrut masuk ke PT Dairy Prima Mineral? Atau seperti apa langkah-langkahnya? Begini, kami perusahaan modern. Kami bukan perusahaan yang bukan kaleng-kaleng, betul. Kami bukan perusahaan jadul. Perusahaan modern itu cirinya, kalau Bapak, maaf, abang-abang semua mungkin pernah memperhatikan perusahaan Gojek. Gojek tidak pernah melihat ijazah. Google tidak pernah melihat ijazah. Apakah harus masuk jam 8 terlambat masuk, nanti dapat hukuman, dapat apa? Nggak ada. Karena apa? Dunia tatanannya sudah berubah. Intinya apa? Kalau seandainya ada kebutuhan dan talentnya memiliki potensi yang pas sesuai harapan,
Saya secara pribadi, sebagai Ketua RT di Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di DPM, yang punya S2, saya kesampingkan dulu. Yang talentnya paling pas dengan kebutuhan kami, saya akan jadi. Artinya apa? Kemungkinan itu ada banget. Berapa jumlah SDM yang akan direkrut oleh PT DPM bila mana eksploitasi atau produksi sudah dimulai? Begini, saat ini saja kami ada sekitar 450, bukan DPM doang ya, DPM dan kontraktornya. Pada saat nanti di periode produksi, itu nanti kurang lebih proyeksinya akan lebih dari 1.000. Proyeksinya akan lebih dari 1.000. Dan mohon diingat, yang tidak terserap nantinya, tadi sempat disinggung oleh Pak Paulus, ada efek domino. Pada saat ada perusahaan internasional yang kalibernya besar banget ada di Dairi, itu nanti akan perlu banyak, akan perlu hotel berbintang di sini. Karena apa? Tamunya DPM nggak mungkin nginapnya di Simalang. Selama ini masih di Simalang, bos. Masih di Simalang, bayangin. Jadi efek domino itu satu. Itu pariwisata perhotelan. Sedangkan SMK Negeri saya punya itu, jurusan itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, pada saat ada tamu-tamu kami, relasi, semua pemegang stakeholders, pemangku kepentingan, mereka juga perlu tempat makan, restoran yang decent. Decent dalam arti layak disuguhkan, layak sebagai tempat untuk menerima tamu asing, tamu dari provinsi lain. Selama ini di Sidikalang, di Dairi, mohon maaf dengan segala hormat, masih terbatas. Masih terbatas. Artinya apa? DPM sendiri dan semuanya akan lebih dari 1.000, dan efek dominonya akan jauh lebih besar daripada itu. Begini, perusahaan seperti kami, perusahaan tambang, itu dimonitor sangat ketat oleh berbagai kementerian, lintas kementerian. Yang paling pertama, ESDM. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, banyak hal. Poinnya apa? Kami setiap tahun ada program, bahasa kerennya CSR, Corporate Social Responsibility. Bahasa dairinya adalah PPM, Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, programnya ini kami tidak bisa kaleng-kaleng bikin semaunya. Pendidikan bagaimana ya? Jadi dosen kamu nggak usah. Oh iya, bukan begitu. Programnya setiap tahun harus kami setorkan ke kementerian, dievaluasi, kami di-challenge, macam ujian sidang, kemudian disetujui. Oke, untuk tahun depan disetujui ini program CSR-nya, disebutnya RIPPM, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia, masyarakat. Setelah disetujui oleh kementerian, oke, itulah jadi dasar kami. Ngapain aja, kapan, berapa fulusnya, berapa budgetnya, berapa anggarannya. Setelah oke, 6 bulan kemudian evaluasi lagi, ujian sidang lagi, ada penjelasan. Kenapa ini belum terlaksana? Ini sudah good. Ini oke. Ini enggak, belum. Kenapa? Harus ada penjelasan. Kalau penjelasannya kaleng-kaleng pula, kena jewer kami. Itu 1 semester. Di akhir tahun nanti ada lagi ujian sidang lagi. Mirip macam itu. Dan tahu nggak siapa yang mensidang kami? Inspektur tambang, perwakilan kementerian-kementerian. Dan itu sesuatu yang bikin kami nervous. Itu nervous sama kayak anak mahasiswa mau ujian sidang. Tanyakan ke beliau, ke profesor. Meskipun sudah S1, S2, S3 pada saat disertasi doktoral, pasti begini ketakutan, nervous. Itu pun yang kami rasakan. Artinya apa? Program ini jelas, pasti, dan memang terukur. Dan itu terpublikasi oleh kementerian dipublikasikan. Dan apabila contohnya nih, aturan pemerintahnya begini, kalau yang tahun ini ada beberapa poin belum terselesaikan, anggarannya ini nggak boleh dihilangkan, carried forward. Apa artinya carried forward? Bahasa dairinya dibawa ke program yang akan datang di tahun selanjutnya. Jadi jelas. 2019 DPM mengantarkan
anak-anak dairi untuk mendapatkan beasiswa. Yes, 2020 belum kelihatan. ada. Bisa dijelaskan Pak untuk 2020 dan 2021? Begini, program itu setiap tahun itu adalah DPM yang berkoordinasi dengan kantor pusat pemegang saham kami mayoritas yang di China, yaitu NFC. Dan di sana 2020 ada satu, tidak sebanyak 2019. Tapi untuk sekarang yang 2020 masih belum berangkat, masih online, masih daring. Karena apa? Karena pandemi. 2021 apakah ada? Akan ada. Mohon ditunggu aja. Semoga bisa lebih baik. Dan memang terkhusus untuk masyarakat lokal, anak-anak lokal, maksudnya dairi. Tentu untuk sekarang karena saya yakin animonya, demand-nya lebih tinggi, lebih banyak, disesuaikan dengan kuota yang ada dari China, otomatis akan seleksi. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Paulus. Harapan saya semoga setelah saya Berapa orang, Pak? ke Indonesia Belum tahu karena kuota itu dari pusat, belajar dari di China. perusahaan. Tapi yang pasti ada, nanti juga kawan-kawan media juga Yang akan lebih baik. Terima kasih. akan diundang. Karena kami menentukannya juga tidak sendirian langsung, itu aja. Kenapa? Karena dia anaknya orang yang aku kenal. Bukan. Ada mekanisme yang cukup transparan. Pak, hari ini ada guru tamu dari industri besar. Apa yang Bapak ingin sampaikan sekaitan dengan penerapan CEO terhadap SMK di Kalang? Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Tadi sudah saya sampaikan Pak, dengan kehadiran dari Prima Mineral dan dari perguruan tinggi, SMK Negeri 1 sangat mendapat berkat ini Pak, luar biasa. Harapan saya, ini tadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, dan diteruskan lagi dengan program Center of Excellence atau Sekolah Pusat Keunggulan 8+I. Salah satunya adalah menghadirkan guru tamu. Hari ini sedang kita laksanakan di SMK Negeri 1 Sidikalang. Menghadirkan dari Dairi Prima Mineral sebagai guru tamu yang sangat luar biasa perhatiannya, dan saya pikir ini pasti sangat bermanfaat. Dan saya berharap nantinya ini akan diteruskan kembali, nanti siswa akan bergerak ke Dairi Prima Mineral kalau memang ada tempat yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan ilmu kepada anak-anak kita ini. Harapan kita ini tidak cukup sampai di sini, ini harus berlanjut. Kerjasama antara Dairi Prima Mineral dengan SMK Negeri 1 Sidikalang. Dan tadi ada beasiswa untuk ke Cina, SMK 1 belum ada nih Pak. Saya akan mempersiapkan diri untuk layak SMK Negeri 1 juga harus bisa sekolah perguruan tinggi di Cina Pak. Ini harapan kita. Kami tidak bisa minta dikasih harus ikut ke situ. Kami harus mempersiapkan diri Pak, agar layak menjadi peserta untuk disekolahkan beasiswa ke China. Ini buat sementara ini Pak. Apa komitmen Bapak dalam hal peningkatan SMK Negeri 1 ini sebagai Center of Excellence itu tadi Pak? Baik, komitmen saya, pertama, saya sangat berkomitmen untuk mengimplementasikan 8+I sebagai syarat SMK Pusat Keunggulan. Ya, di situ tadi ada sinkronisasi kurikulum, ada kerjasama dengan industri, ada guru tamu, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita terapkan dengan baik. Dan Lean and Supermatch yang telah digariskan oleh Pak Dirjen, kesesuaian dan keselarasan antara sekolah dan industri ini sangat penting. Tentunya ini bisa terjadi kalau di sekolah ini ada budaya kerja, ada disiplin, ada orang-orang yang menjadi role model kepada anak-anak ini. Ini yang harus pertama dibenahi Pak. Kita harus terapkan disiplin di sini, kita harus mulai budaya-budaya kerja yang layak seperti industri, dan saya akan minta kepada Bapak Ibu guru akan bekerja keras untuk mewujudkan itu dulu. Lalu seterusnya kita pelan-pelan akan memperbaiki sumber daya manusia, mengirim guru-guru ke industri, menghadirkan industri ke sekolah, menghadirkan perguruan tinggi ke sekolah, dan bahkan guru-guru saya juga akan saya kirim nanti ke perguruan tinggi untuk menambah ilmu. Ini komitmen saya ke depan, sehingga mungkin apa yang digariskan 8+I satu persatu akan kami choice dan akan kami laksanakan dengan baik. Itu dia Pak. Ibu Irma dan Pak Muslim ini ya Pak dari Politeknik Medan, Negeri Medan. Negeri Medan. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan
politeknik untuk SMK. Ini kan beda kelas sebenarnya, beda jenjang. Tapi sebagai guru tamu, apa sih yang ingin disampaikan Pak dalam hal pengembangan persiapan SDM ini Pak? Yang pertama, kami satu induk Pak, vokasi. Yang kedua, input kami sebetulnya kami butuh anak SMK. Politeknik Negeri Medan Butuh SMK. Politeknik Negeri Medan sebetulnya butuh SMK. Dan mulai tahun ini, kemarin kebetulan kami juga membawa Wakil Direktur 4, Pak Heru, dengan Wakil Direktur 2, Pak Rikwan, dari Politeknik Negeri Medan. Dan beliau mengatakan porsi anak SMK sekarang ditingkatkan untuk ke Politeknik. Kenapa? Karena kami bidangnya sama, vokasi. Yang kedua, yang berikutnya, kami bersyukur sekarang vokasi punya dirjen. Ini penantian lama, begitu ya Pak? Penantian lama. Jadi dirjen inilah yang sekarang memprogramkan SMK Pusat Keunggulan. Kenapa kami orang perguruan tinggi nggak ikut bantu? Sementara ini harapan kami dari dulu, supaya anak-anak yang masuk ke Politeknik, anak-anak yang lebih siap gitu. Sehingga kami melakukannya bukan saja ingin kemudahan sebetulnya. Kami ini levelnya lebih ditingkatkan. Kalau bahan bakunya rendah, bagaimana kami mau tingkatkan output kami gitu. Tapi kalau bahan bakunya sudah diperbaiki dari sekarang, sudah direkayasa seperti tadi sampaikan Pak Endra, sudah talentnya sudah semakin disadarkan gitu, bahwa mereka harus punya talent, bahwa ke depan kompetensi atau vokasi lah yang menjadi perhatian, ijazah hanya sebagai pendamping. Jadi yang ke depan ini anak-anak semua yang dicari sekarang adalah talentnya, sehingga mereka bukan hanya ingin bekerja, tapi mereka ingin berkarir. Itu kenapa topik saya hari ini BMW gitu, bekerja, melanjut, wirausaha. 3 ini sebetulnya harus digandeng ini. Itu 3 ini harus digandeng. Sehingga apa? SMK betul-betul nanti menjadi kejaran siswa, calon siswa dari SMP dan juga dari orang-orang tua. Sehingga tidak lagi berpikir bahwa kita harus ke SMA favorit gitu. Sebenarnya kita ingin orang tua dan anak-anak dari SMP ini berpikir SMK lah tempat favorit. Kenapa? Mereka nanti bisa bekerja, mereka bisa melanjut, mereka bisa wirausaha. Itu di SMA belum dipikirkan gitu. Di SMK sudah. Ibu Irma barangkali bisa tambah. Prosentasenya dulu Pak. Prosentase rekrutmen dari siswa SMK ke Politeknik Pak. Kemarin porsinya sudah mulai dari 20 ke 40%. Dari 20% Khusus itu perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Jadi istilahnya mereka dites tidak disanding dengan anak SMA. Iya, dia punya. Jadi mata tesnya udah khusus SMK gitu. Itu bukan saya ngomong, Pak Wajib langsung hadir seperti Pak Endra hari ini. Ada yang bisa Ibu Irma sampaikan? Kebetulan kan Politeknik Negeri Medan ini kan sekarang juga sudah punya 21 program studi. Dan itu linknya bisa dalam bentuk jurusan teknik mesin, sipil, ya kan, elektro, akuntansi, informatika komputer, dan satu lagi administrasi bisnis. Dan mungkin bisa juga Pak Endra nanti kami undang ke sana. Jadi prinsipnya kami berharap SMK ini menjadi konsumsi kami pertama untuk direkrut. Karena kalau biasanya kami menerima dari SMA, ini anak mundur kembali dulu sebentar, atrek dulu. Tapi kalau SMK udah tinggal lompat langkah berikutnya. Dan kebetulan kita juga sudah punya program magister terapan maksiat. Jadi kita punya juga D4 akuntansi publik. Jadi kebetulan kami hari ini ketemu sama anak siswa kita yang akuntansi. Ini sudah klop banget Pak. Seperti bor dengan bautnya. Bor dengan bautnya. Dari Sidikalang, Gadget Toba News melaporkan.